Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang akan mendapatkan derajat yang mulia, mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berlalu daripada waktunya beliau kecuali di dalam ketaatan kepada Allah, kecuali di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menjelaskan di dalam Al-Quran, wallahu waliyul muttaqin. Adapun Allah penolong bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menyelamatkan orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak seorang kekasih Allah yang memiliki kepribadian yang luhur, memiliki ketulusan di dalam setiap amalnya, memiliki keikhlasan di dalam setiap perbuatan yang ia lakukan, sehingga di dalam kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentulah akan dibalas dengan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apabila kita yang hadir, yang kita duduk di tempat ini, kita dengan niat yang ikhlas duduk berkumpul di tempat ini, maka niat ikhlas kita terhitung adalah amal yang soleh di sisi Allah Ta'ala, tujuan yang baik untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari kesalahan orang, bukan untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang, tetapi semuanya dilandasi dengan keikhlasan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila sudah kita bisa melandasi semua amal kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan, maka di dalamnya akan selalu terdapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau tatkala diganggu oleh musuh-musuh beliau, Allah pasti menyelamatkan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ada orang yang mengejar Rasulullah, tetapi tiba-tiba saja pundaknya terjatuh. Bahkan ketika berada di goa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya para pengejar Rasulullah, orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah, mereka melihat ke bawah mereka, pasti mereka akan melihat Sayyidina Muhammad berada di dalam gua tersebut. Tetapi Allah Ta'ala melindungi. Inilah wallahu waliyul muttaqin. Beliau Sayyidul Muttaqin. Bagaimana mungkin tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah jalan kita untuk mendapatkan syurganya Allah, yaitu dengan takwa kepada Allah. Kemudian wa khuluqul hasan atau wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, perangai yang luhur, selalu bersifat baik di perkumpulan, di keramaian. Dia mencerminkan adalah orang muslim yang sejati. Dia mencerminkan ajarannya Rasulullah. Dia mencerminkan adalah seseorang yang selalu menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kita bisa melakukan husnul khuluq, maka sungguh tatkala kita duduk bergaul dengan siapapun, kalian akan dicintai. Bahkan ketika kalian telah tiada, kalian telah meninggal dunia, maka kepergiannya kalian akan selalu dikenang oleh siapapun. Dulu fulan bin fulan
begitu indah akhlaknya, begitu baik, selalu membantu temannya, tidak pernah menghina temannya, tidak pernah mencela, tidak pernah memaki. Yang kita tinggalkan adalah nama yang baik. Dengan akhlak yang baik kita akan dikenang kebaikannya. Tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan buruk akhlaknya kita, dalam keadaan hidup suka zalim kepada tetangganya kita, bahkan sekarang kita melihat begitu banyak yang berbuat zalim di dalam majelis ilmu, begitu banyak yang berbuat kedurhakaan di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis maulid yang harusnya diisi dengan keindahan bagaimana Rasulullah. Di dalam majelis maulid yang harusnya diisi dengan menyebutkan bagaimana kita harus mendekat kepada Allah, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita zikrullah, bagaimana kita istighfar dan sebagainya, amal-amal yang baik. Tetapi sekarang di dalam majelis maulid, di dalam majelis zikir, di dalam majelis keagamaan, banyak kita menyaksikan di akhir zaman yang setiap kali tausiah mengajarkan untuk benci kepada sesama muslim. Ini bukan ajaran Sayyidina Muhammad. Ini adalah ajaran yang menyesatkan umat Sayyidina Muhammad. Tidak pantas kita untuk menyebutkan kejelekan seseorang di dalam satu majelis. Apalagi kejelekan itu tidak dilakukan oleh orang, tidak dilakukan oleh siapapun, maka ini adalah perbuatan yang menghancurkan Islam. Sayyidina Muhammad beliau berkata, ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tentang sesuatu yang mana apabila sesuatu ini rusak maka kita akan menjadi rusak, dan apabila baik maka kita akan menjadi baik juga. Maka kabar tentang hal tersebut adalah apabila kita menyambung hubungan kita, kita memperbaiki hubungannya kita, islahu dzatil bain, kata Sayyidina Muhammad, memperbaiki hubungan. Maka ini adalah salah satu daripada yang dapat memperkuat kekuatan orang Islam, persahabatan orang muslim. Apabila kita telah gugur, telah tidak ada lagi daripada kebaikan di antara hubungan sesama muslim, maka tidak akan pernah didapati kebaikan di dalam muslim tersebut. Maka jadikan diri kita yang hadir adalah orang-orang yang memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Jangan sampai kita merusak daripada persatuan umat Sayyidina Muhammad dengan hal-hal yang tidak baik yang banyak beredar di masa ini. Kemudian Sayyidina Muhammad menjelaskan, fa inna fasada dzatil bain, karena sesungguhnya rusaknya hubungan, rusaknya tali persaudaraan di dalam Islam, maka itu kata Sayyidina Muhammad, wa huwal haliqah, itu akan mencukur atau menghancurkan Islam itu. Kata Rasulullah, la aqulu, aku tidak berkata, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahliqus sya'r, mencukur rambut, tetapi apa yang dikatakan Rasulullah? Tetapi aku mengatakan tahliqud din, mencukur agama, menghancurkan agama, merusakkan Islam. Maka ini yang banyak terjadi dikarenakan akhlak yang telah hilang, dikarenakan moral yang telah tiada, sehingga inilah yang menjadikan perpecahan di dalam Islam. Inilah yang menjadikan perpecahan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah kita tidak merasakan hal tersebut? Apakah kita umat Sayyidina Muhammad pantas kita membuat Sayyidina Muhammad menangis? Sayyidina Muhammad bersedih melihat keadaan umatnya. Amal kita umat Sayyidina Muhammad dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila didapati amal umatnya itu baik, Sayyidina Muhammad gembira. Tetapi apabila dihadapkan kepada Sayyidina Muhammad amal itu buruk daripada umatnya, maka Sayyidina Muhammad yang memintakan ampunan, Sayyidina Muhammad yang mendoakan kita semua. Maka jangan sampai kita yang hadir menyakiti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian